Kalau nggak ada struktur, nggak ada pengampunya, bagaimana pekerjaan sabrek itu harus apa? Jadi bukan kemudian menunjukkan derajat, iya kan? Kalau saya pernah jadi guru ya Pak Kiai, di salah satu sekolah ya bagus lah, bisa dibilang karena bayarannya mahal, terus mengambil kurikulum Cambridge dan kurikulum Mesir gitu ya, dan maksudnya gaji gurunya juga ya lumayan lah, kan belum ya UMR gitu. Nah, Itu pernah kedapatan itu ketua yayasan gitu ya, karena nggak sesuai dengan yang diharapkan, itu tuh teriak-teriak gitu ya dari atas lantai 2 itu, nunjuk-nunjuk kita guru gitu kan, kayak gitu kan, ya kalian kayak gini cepetan kayak gitu kan, maksudnya disuruh naik ke atas terus ambil teriak-teriak gitu kan. Nah itu kan maksudnya seperti itu yang membuat ada salah satu pegawai di sekolah itu langsung keluar gitu kan pada saat itu juga. ya, ada sikap yang tidak manusiawi. Ya, nah ini pengalaman aja pakai ya. Ya. Kan maksudnya Saya itu sampai pakaian pun nggak macam-macam. Ya, bagaimana saya bisa biasa-biasa aja. Maya boleh tanya, berapa kali saya pakai jubah misalnya, ya kan? Untuk membedakan bahwa saya itu pimpinan pondok gitu. Yang lain tuh enggak, atau pakai surban yang keliling-keliling gitu, atau pakai surban yang aneh-aneh, atau pakai kain yang aneh, pakai apa? Enggak. Kadang-kadang saya sedih juga ada yang dikasih orang, ya udah lebaran aja dipakai gitu. Ada surban yang aneh, udahlah ada momentum apa saja. Tapi di hadapan STM saya berusaha sama dengan biasa aja untuk mengindikasikan, menunjukkan bahwa kita ini sama aja lah, iya kan? Derajat takwa lah yang dan keikhlasan, kinerja yang luar biasa, kesabaran, istiqomah yang tinggi, itu yang jadi ukuran. Masya Allah. Yang jadi ukuran. Iya. Kemarin sempat juga Cak nanya, apa ini maksud ikhlas, mujahadah, sabar, istiqomah? Saya juga itu kemarin wawancara keluarganya ibu kan, ada yang ada yayasan di Cirebon. Semua anak-anaknya itu mengatakan salah satu kunci dari kesuksesan sekolah itu bisa besar itu adalah keikhlasan dari pertama pendirinya gitu. Iya. Mungkin itu kali yang sebenarnya sulit ya, bisa dibilang sulit kalau saya lihat di Jakarta ini ya, karena sudah menjadi bisnis kan kalau di Jakarta Ya. sekolah Ya. banyaknya bisnis Ya. Iya, betul. Jadi gimana tuh Bang Kiai? Iya, memang ada Ikhlas itu dua seperti sih. apa ya, Bang? Memang ada dua sih. Jadi orang mendirikan lembaga pendidikan itu Tapi kayaknya untuk kepentingan ekonomi bisnis, iya kan? Maka dia juga memilih prodi apa, program apa, jenis apa yang marketable kan. Tapi ada juga yang mendirikan itu dengan pertimbangan dasar misi. Kalau kita kan jelas kita misi. Memilih prodi aja kan, kemarin waktu di IAIKI kan memilih prodi pai, pasarnya tinggi kan, pai begitu kan. Lalu yang bahasa Arab, bagaimana yang bahasa Inggris, yang tafsir, pasarnya kan rendah. Padahal jelas dari sisi misi kita perlu ini. Kenyataannya pesantren madrasah itu kekurangan guru yang linear. Kalau untuk akreditasi kan merugi kan itu. Iya, nggak dapat nilai itu karena nggak linear kan. Akreditasi bisa rendah nilainya. Nah jadi di Tifakya itu dan sebenarnya harus berlaku di mana-mana ya. Keikhlasan itu basic ya. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Itulah, maka ketika orang bertanya, Kiai, untuk mendirikan pesantren ini apa syaratnya? Pertama ikhlas, terus yang kedua apa? Ikhlas. Yang ketiga apa? Ikhlas. Ada lanjutan? Ada. Mujahadah.
Jihad sebenarnya, cuman dulu kan karena rame soal jihad ini jadi masalah di Indonesia ini kan, karena Islamofobia, Islamofobia kan. Islamofobia. Kita udah coba mujahadah aja, kerja keras maksudnya, kemudian sabar, soft skill yang hebat itu kan sabar sama istiqomah. Jadi memang ikhlas ini. Nah saya banget kayak abah kan. Iyalah saya belajar dari dia juga. Jadi memang seperti pesantren yang lama, yang abadi itu yang didasari dengan keikhlasan dan itu keistiqomahan. Iya. Mungkin kalau udah hilang itu udah Selesai. bisa mati, karena kan banyak juga Selesai. pesantren yang nggak berjalan, mati gitu. Bener pakai itu. kan. Ada yang Karena pesantren- rontoknya keikhlasan. Iya, itu mungkin Rontoknya keikhlasan. Ada kepentingan, kepentingan ekonomi lah. Kadang-kadang ribut-ribut karena soal ingin menikmati kue. Dulu waktu belum ada kue, tahu kuenya masih nggak jelas, kayak dosen saya kagak peduli, kue-kuenya. kagak peduli. Begitu kuenya udah enak banget, ini gede banget kan, mau menikmati gitu. Mana dulu waktu kuenya kagak ada, ya kan? Kemana orang-orang itu? Begitu ada kuenya minta bagi. Mulai bicara macam-macam, jasa lah, inilah ya, orang tuaku, kakekku, buyutku. Nah jadi keikhlasan itu. Tapi begini, konsep keikhlasan itu susah juga menjelaskannya. Saya mau belajar juga dari Cak Ati ya. Ikhlas itu kan bersih, kosong, ya kan? Selesai, kholas, selesai, begitu kan? Kholas, selesai. Nah, jadi maksudnya selesai, tidak ada, kosong dari kepentingan. Maksudnya kepentingan apa? Keduniaan. Bicara keduniaan itu ya materi, ya kekuasaan, tahta, harta, wanita, segala macam itu kan. Bersih dari itu. Terus kemana? Allah sajalah, ya kan? Allah sajalah, ya. Sebagai tujuan, ya kan? Sebagai target. Kalau di kalangan itu sufi itu kan ada yang namanya Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak, gitu kan. Penting tuh, ilahi anta maksudi. Iya. Terus wa ridhaka matlubi. Satu itu aja. Ya kan? Saya menjelaskan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kan. Semuanya dari Allah, milik Allah, punya Allah. Dan untuk Allah. Ilaihi raji'un itu maksudnya kepada. Jadi kita ini menuju begini nih kepada Allah. Nah, nanti ada penjelasan lain kalau kita bicara Allah bla 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 bla, begitu kan. Nanti ujungnya ya umat hamba Allah. Ya. Kemudian makhluk Allah apa saja. Termasuk God. Ya kan? Apalagi kayu yang memberi kenikmatan, yang memberi oksigen kan. Kembali ke ikhlas tadi. Panjang jadinya. Ya. Susah juga menjelaskan ikhlas itu. Tidak ada kepentingan kecuali kepada Allah dan Rasul dan dunia. Jangan dipikirkan, ya kan? Otomatis kalau orang hanya untuk Allah, maka Allah pemilik dunia, maka biarkan dunia nanti yang akan mengejar. Dunia jangan dikejar, makin dikejar dia akan lari. Biarkan dunia yang mengejar. Jangan menyembah dunia. Biarkan dunia yang menyembah, begitu kan. Kalau orang sudah untuk Allah, mestilah dunia itu akan ngejar, akan datang. Mungkin juga akan menghamba-hamba, ya. Tetapi ikhlas itu tidak gampang. Ikhlas itu sebenarnya produk dari pendidikan, ya, pengkondisian yang dia itu memerlukan contoh teladan, begitu, yang dekat sekali dengan pelaku. Ini ikhlas ini karena kiainya ikhlas gitu loh, karena orang tuanya ikhlas. Antum siapa? Iya, Paling dekat. saya karena baba saya itu saya lihat dia ikhlas banget orangnya. Itu baba saya. Di samping saya melihat sendiri sikap-sikapnya, caranya sebenarnya. Juga itu terus dibicarakan, ikhlas lillah. Itu kan.
Jangan kejar dunia, biar dunia yang mengejarmu. Begitu kan? Nah, jadi produk pendidikan langsung dan tidak langsung, verbal dan tidak verbal, audio dan visual, semualah lengkap pada keikhlasan itu. Bicara bicara saja, tidak ada contoh, belum tentu keikhlasan harus dicontohkan, harus ada contoh kan. Mungkin bisa dia verbal aja, doktrin, nilai, tidak ada contoh, mungkin saja bisa, tapi ruangnya, persentasenya itu kecil. Ikhlas juga dari sisi waktu, tidak mesti bisa serai dengan kunyit kalau bahasa kami, langsung semudah membalikkan tangan. Boleh jadi seseorang pada awalnya sulit untuk ikhlas, tapi setelah masa tertentu akan muncul. Saya sering bilang, Anda boleh aja masuk di sini ke Ittifaqiyah ini, tujuannya cari pekerjaan, ya kan? Biar nggak nganggur, biar dapat barokah. Istilah barokah itu apa ya? Biar dapat honor, gaji gitu kan, atau untuk tambahan. Nah, pendapatan saya segitu kurang nih ya, saya ke pondok aja deh. Apalagi kalau melihat Ittifaqiyah itu kan, orang itu berapa ya gajinya ya? Ini punya mobil, punya motor, punya rumah, punya apa? Bingung orang, berapa gajinya di Ittifaqiyah? Padahal bukan soal gaji, bukan soal ikhlas sebenarnya. Jadi, you boleh aja masuk ke Ittifaqiyah itu ada kepentingan. Mungkin tidak ikhlas, atau ikhlasnya persentasenya kecil. Tapi sekali sudah masuk, harus ikhlas. Ikhlas yang sebenarnya. Makanya saya juga sering menjelaskan, mengapa ikhlas bukan kholas. Dia kata jadian itu, iya kan? Dari akhlaso, begitu kan? Ketika setan melobi Tuhan, dia pengen hidup selamanya, dan dia minta izin katakanlah dari Tuhan, atau memberi informasi bahwa dia akan menggoda hamba Allah ini supaya dunia ini kelihatannya indah gitu, supaya la'uwiyannahum ajma'in kan. Nah, boleh kata Tuhan. Cuman iblis sendiri sadar kan, illa ibadakal mukhlasin. Ini yang menarik. Kenapa tidak illa ibadaka minhumul mukhlisin, tapi mukhlas, maf'ul. Kan akhlasu ikhlisu ikhlas, mukhlis. Af'ala yuf'ilu if'al, muf'il. Iya dong, fa'ilnya. Tapi yang digunakan di sini isim maf'ul. Akhlasu ikhlisu ikhlas, mukhlis mukhlas. Juga tidak khalasu ikhlisu kholis misalnya. Illa ibadaka minhumul khalisun, atau illa ibadaka minhumul khalisin, illa mukhlisin, tapi mukhlasin. Saya memahami, ini maksudnya. Ikhlas itu nggak gampang. Ikhlas itu melalui proses yang panjang. Ikhlas itu sebenarnya tidak langsung jadi, tetapi dia dijadikan, diberi oleh Allah SWT. Itu mukhlasin itu. Jadi boleh jadi seseorang itu dia mendapat hidayah dari Tuhan, diberikan ikhlas dengan prakondisi sedemikian rupa kan, sehingga terjadilah dia sudah mukhlis, tapi belum mukhlas. Beda itu. Orang yang mukhlis, ya mungkin hanya sekedar kan ya. Okay. Tapi kalau udah mukhlas itu kan betul-betul puncak, sudah diridhoi Tuhan. Iya, udah diberi. Keikhlasan itu udah pemberian. Dilegitimasi Tuhan. Pemberian. Ya. Anugerah. Tapi kalau anugerah. Kalau mukhlis itu datang dari dirinya gitu loh. Siap pelaku. Ya. Tapi kalau udah tingkatan mukhlas, udah berupa sudah berupa pemberian. Jadi dia bisa terjadi, ada prakondisi, ada pengkondisian, ada pembelajaran yang panjang. Kayak mabruk ya kan. Ya. Tapi bisa dia artinya diberikan sedemikian rupa,
tidak harus melalui proses yang panjang kan, progresi yang jauh. Itu mah. Tapi tetap ada tentu ya sebelumnya kejadian-kejadian ya, prakondisinya tetap ada. Nah itu, ini saya bilang, begitu Anda datang ke sini Anda harus ikhlas, begitu kan, harus jadi orang yang ikhlas. Ikhlas-ikhlasnya agar kamu mukhlas. Mukhlas ya, wah. Mantap. Itu dalam banget ini. Maka walaupun prosesnya pendek melalui penataran tauhid, misalnya yang 3 hari 4 hari, bisa jadi dia langsung jadi mukhlas. Orang yang ikhlas, orang yang mukhlas. Nah, menarik kok. Itu. Kan biasa lah orang banyak yang masuk pondok kan ada tujuan tertentu kan. Jarang yang memang dia niatnya untuk betul-betul ibadah, untuk mengabdi. Ya, pada awalnya kan nggak apa-apa, asal dia siap untuk menjadi orang yang ikhlas. Itu betul ya, di situ tuh istilah ada HMI ya, artinya kok kemarin tuh pada bisa nyanyi gitu ya. Lagu apa? Banyak alumni HMI dan ada komisariat HMI di YAIKI. Ada komisariat ya. Di YAIKI-nya. Kan itu kan pada nyanyi, bisa nyanyi semua gitu. Dan begini Cak, yang kuliah di YAIKI itu kan banyak alumni dari kita, yang statusnya juga banyak yang sedang jadi musyrifah itu loh. Mereka juga masuk HMI di YAIKI-nya kan, dan mereka bersama santri-santri, kan wajar kalau mereka kenal HMI ya kan? Kalau di dalam di enggak ya, mereka enggak nyanyi enggak kenal HMI enggak. Yang mana? Ya di santri enggak. Iya kenal dari itu, dari musyrifah yang dia itu mahasiswa. Kan di kamar. Iya. Mereka kan mahasiswa YAIKI, mereka masuk MI di komisariat YAIKI itu. Jadi cerita lah beginilah, dia ngikutin LK, dia bawalah berita tuh, dia terapkanlah di santri kan. Akhirnya kenal mereka sama MI gitu. PMI juga ada di Enggak. di Pertanyaannya pada bisa nyanyi. Ya orang tiap haflah ada nyanyi. Kiainya nyanyi walaupun lagunya limited. Ya kan? Sampai punya sound system sendiri. Kemarin itu sendiri ya? Sendiri, Ya, termasuk panggung apa itu ya? Dan itu kelas C, Cak. Hah? Kelas C itu. Iya. Ada 3. Ada yang A lagi ya? Kalau yang A itu harus yang areanya besar. Kalau areanya kecil, apalagi ada kaca-kaca di seputarnya, bisa ambruk tuh kaca tuh, yang kelas A. 1,8 M tuh. Dari Jerman. Pesan langsung. Bukan beli di Surabaya atau Jakarta. Itu wakaf. Itu siapa yang Hendro ya, yang dari Muba. Ada pengusaha minyak. Sound systemnya, pengusaha minyak. Waktu itu dia kasih truk juga mesin itu. Nah, dia kan kalau kondisinya begini dia kasih B gitu kan. Kalau yang kita malam itu ya cukuplah C gitu. Cukup C. Tergantung lingkungannya, kebutuhan. Tergantung kebutuhan, tergantung area juga. Dan memang di Tipake itu seni digiatkan. Salah satu hidden kurikulumnya kan memperbanyak seni juga. Bukan memperbanyak, selalu menghidupkan seni dalam hal apa saja yang mungkin agar otak mereka lemas, hati mereka lembut, gitu kan? Joyful tadi ya. Banyak sekali guru-guru itu yang nyertain nyanyi untuk pelajaran-pelajaran dia. Misalnya tajwid itu kan, menghafal huruf Iqfa 15 kan. Memang sebetulnya saya sendiri menangkap ya dari perjalanan hidup itu. Saya kan wartawan kemana-mana ya. Nah, pernah satu kali itu saya ngeliput di Timur. Ya. Timur. Di perang itu, cuma itu. Oh. Ya. Waduh, tentara itu kan.
titik-titik dulu. Pidato itu mereka semua tentara pasti bisa nyanyi, saya. Iya. Semua tentara pasti bisa nyanyi. Gitu. Nah, saya lalu berpikir penting ini nyanyi ini. Iya. Jadi setiap orang itu anak-anak itu punya keahlian nyanyi itu penting. Iya. Meskipun hanya bisa 1, 2, 3 nyanyi lagu gitu kan ya. Begitu di acara kayak kemarin gitu ya. Iya. Tampil. Jadi dia meskipun hanya 1 gitu kan ya. Saya mikir gitu. Itu 1 nyanyi. Yang kedua itu renang. Wajib renang. Kenapa kalau anak-anak nggak bisa renang ini bahaya ini. Kalau ada banjir, kalau ada dia lagi ke laut, macam-macam dengan ini. Yang ketiga itu dia harus bela diri, wajib bela diri. Paling tidak pada tingkatan bela diri seperti Bangga Putih, gitu kan ya. Kalau Bangga Putih kan menghindarannya, bukan tonjok-tonjokan, kan. Iya. Dia tidak ada banting-bantingan, tapi dia membela dirinya lah. Gitu. Yang keempat itu tadi akunting itu wajib pada tingkat saya ya. Ya Allah, ketika saya masuk ke perusahaan udah Republika gitu ya, yang saya hadapi itu angka. Kalau saya nggak tahu angka-angka itu pada tingkat rapat-rapat manajemen apa gitu kan, saya ketinggalan jauh gitu, bisa ditipu saya gitu kan. Iya saya nyanyi di seni nyanyi. Itu tadi Olahraga renang, silat, akunting. Silat, renang, akunting. Ya. Saya malah begini, Mbak. Ada berapa jenis silat di pondok itu? Saya sengaja tuh. Sebenarnya banyak usus 1 saja, nggak biarin aja saya bilang. Ada apa? Ada Kerasakti, ada yang itu yang merah-merah tuh yang dari Muhammadiyah, Tapak Suci, terus ada Setiap Teratai, Teratai, Taekwondo, 1 itu. Semua santri itu harus pandai setidaknya dasar-dasar silat. Bahkan perempuan, kan kekerasan terhadap perempuan luar biasa. Maka 6 santri setiap Jumat itu saya perintahkan kepada Leskatram, itu harus menjadi dasar-dasar silat. Harus ada gerakan bagaimana perempuan itu bisa menjaga diri, membela diri. Gerakan silat. Dari itulah cuman diramu sedemikian rupa. Itu terjadi, Cak. Nah, bahkan sampai rumus lucu nih. Enggak apa-apa ya, rumus lucu nih. Kalau menghadapi laki-laki, ya kan? Maka anak penuntun diajarin, hantam ininya. Walaupun nggak pingsan, tapi dia sempat lari kan. Iya. Ada rumus itu di tipe gitu. Menghantam alat vital. Pokoknya duar. Gitu, lari. Pembelaan diri lah. Semacam teratai putih ya, pembelaan diri. Nah, mengapa seni itu, Cak ya, dipakai serius? Serius banget. Ya karena memang seni itu ya menurut Quran Sunnah juga ya, itu ajaran ya, itu nilai-nilai, itu bagus memang. Efeknya ke hati, ke pikiran, ke saraf, ke apa, luar biasa kan. Ada lagi, Cak, yang saya hadapin itu Sumsel, Cak. Mungkin 2 beradik saja dengan Madura, Cak. Medan itu kalah, Cak. Medan kalah, Cak. Kalah Medan. Palembang itu nggak ngomong, Cak. Nggak ngomong. Kalau Medan kan ku tampar kau. Dia menang ngomong doang. Ngomong doang. Ku tampar kau. Ku bacok kau. Tapi orang Palembang kan nggak ngomong, Pak. Tahu-tahu kan. Cek. Begitu kan. Nah, Jauh udah di perut itu. ngomongnya aduh. Ini merebutkannya seni antara lain. Zikir ya. Maka zikir-zikir pun kan di pondok itu kan dilakukan, di apa sholawat, diperbanyak itu kan. Bahkan mata pelajaran yang bisa nyanyiin begitu kan. Ya kan enak macam pelajaran nahwu yang mataan misalnya kan. Pelajaran apa mantik
itu kan yang punya matannya di lagu Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi di Arud itu kan ada semua bahar rojas, bahar macam-macam kan dilakukan itu. Ya jadi bisalah, saya kira berhasil ya melembutkan hati orang Sumsel yang keras dengan tubadil dan seni ya. Tubadil itu luar biasa, Cak. Mereka apa? Ya jadinya santun gitu. Perbuatan, perkataan tertib gitu ya. Lembagainya di mana itu Badil deh? Kelembagaannya, pelaksananya apa? Dia enak gitu ya. Memang ada riyadu, ada apa? Prakteknya itu pada sholat, pada memulai kegiatan, mengakhiri kegiatan, apa saja kegiatan. Ada doa-doa dari Rasulullah dalam setiap perbuatan kan. Doa itu jalan, tapi itu badil juga jalan, disertakan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu badil. Untuk etikanya kita dahulukan doa dari Rasulullah. Mau makan bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, itu badil. Gitu aja terus. Mau belajar juga guru memulai dengan tubadil. Mengakhiri pelajaran guru mengajak santri tubadil. Itu dibukukan atau apa? Ada. Tidak juga. Oh. Jadi dia tidak tertulis, gampang sih. Dan dia bertingkat-tingkat kan. Kalau boleh dengan seizin guru, ini guru saya itu Fadil. Guru pertama. Baru kemudian ke gurunya betul mursyid kami ya. Murabbi yang mastur ya. Jadi dia itu bertingkat-tingkat. Kalau santri itu tingkat pertama asyhadu an la ilaha illallah rahmatul alamin. Top. Ngisep hu Allah. Nanti naik dia. Asyhadu an la ilaha illallah rahmatul alamin nurullah. Hu Allah. Nanti naik lagi. Rahmatul alamin nurullah sirrullah. Hu Allah. Nanti naik lagi hu akbar. Udah kalau santri sampai batas itu dulu. Bener ya? Karena masih ada tuh di atas. Untuk SDM juga milih-milih, Cak. Milih-milih itu. Maksudnya milih apa? Kalau yang utama itu samalah dengan saya gitu. Seleksi. Kayak ketua yayasan, sekretaris yayasan, bendahara yayasan, wakil mudir, biro datsu itu. Itu saya dengan si izin guru sama dengan saya itu. Makanya saya bilang mereka hati-hati ngomong, hati-hati betul ya. Nah, cerita ketua yayasan itu ya, gimana mau jemput hujan serbat ini, payung kagak ada ya kan, ya Allah Alin, saya mau ke sana aja, masa saya nyambut tamu ini pesak kepus kan nggak enak begitu kan. Habis itu kembalikan lagi tuh jadian mendilai pesawat ya Pak Ketua itu. Kemarin kita praktekin. Si supir nyuruh makan siang dulu ternyata itu. Ya. Pas nganter ke airport. Ya. Ana ingetnya 1.30 ya. Nah itu 12.30. Padahal udah jam 11. Allah. Kita masih makan. Ya Allah. Hampir ngomong. Makan. Padahal buru-buru tuh karena jamnya. Iya. Buru-buru dari pondok. Saya ingat saya 1.30 tuh. Jadi akhirnya gimana? Delay 2 jam. Jadi hampir sama Geva itu. Untungnya delay. Beliau ini orang baik. Zaman Covid, pas di Belanda mau pindah ke mana tuh saya? Dari Belanda mau pindah ke Jerman. Aman di Belanda.
Itu kan musim Covid tapi sudah melandai, Cak. Ya kan? Tahun 2021. Betul lah? 2021 kan udah melandai itu. Masuk kami Belanda aman. Di Belanda aman. Kami pindah ke Jerman, Belanda naik. Covid-nya. Oh, iya. Malah naik. Oh, itu pun untung antum udah geser. Di sini semuanya nggak boleh. Pindah Spanyol. Dan Jerman. gitu juga. Prancis dulu. Oh, Prancis. Nah, dari Jerman kan ke Prancis. Hmm. Masuk Jerman aman, kami ke Prancis, naik di Prancis. Ceritanya. Nah, pindah kami ke Spanyol. Begitu kami ke Spanyol, naik di Prancis. Jadi kalau telat-telat sehari aja kan mesti ketahan. Ya? Iya kan? Di Prancis, di Spanyol kan, jangan pulang-pulang ya supaya nggak datang. Orang-orang kedutaan pada bingung. Yang hebat lagi di Kanada itu, Pak Ketua ya, Iya, sama Pak badai. Ketua yang lama Iya. almarhum kan. Nah. Dia kan tuh bandel tuh. Pak Ketua itu -17 waktu datang. -17 siang. Nah, malam ini biasanya 24. Masya Allah Kata naik dia. 7 kan. Kata yang jemput tuh naik 24. Pak Ketua tuh badil saya bilang. Jangan sampai minus. Ya. Ya. Malamnya itu 3 derajat cuma malam. -3. Bukan. Oh, 3 derajat. 3 derajat. Turunnya jauh bener. Nggak minus. Oh. Itu ini berkah dari pesantren kata yang itu siapa Robert Robert itu yang jemput tuh ini berkah dari pesantren katanya. Kiai itu Badil yang datang. Aku suruh Pak Ketua aja kan. Eh. Pak Ketua, kau apa ketua saya bilang aku masih muda. Pak Ketua kan udah tua, yang ketua lama. Pak Ketua kan senior saya lebih. Ya. Mau ini Bu. Kok belum? Ya nggak langsung lah, saya bilang. Masa langsung? Tunggu sebentar lah, mungkin datang ke apartemen dulu, malam dulu, saya bilang kan gitu. Habis maghrib berubah itu. Aku katanya 3 derajat aja udah nggak tahan ini, jangan lama-lama di sini di Kanada. Mana dia smoker. Smoker semua. Pakai jas. Lengkap pakai gini. Terus mau mana Pak Ketua? Mau ngerokok katanya. Ke apa namanya? Yang di luar tuh. Oh, yang ada kamar terus di luar tuh balkon. Oh, balkon. Kan merokok. Nggak boleh merokok di dalam balkon. Belum habis setengah batang, nggak tahan aku masuk. Jangan lama-lama di sini katanya. Lucu. Jadi kami itu seharusnya 10 hari dipotong 2 hari karena Pak Ketua udah tua kan, nggak kuat ya. Saya duluan pulang. Jangan Pak Ketua. Siapa yang mau jaga? Saya bilang. Hah? Begitu pemekaran kampus dia itu udah tuh Badil ya soalnya. Ya. Sudah sebelum Covid tuh kan. Dari 4 hektar. Sebelum Covid. 4 tuh, hektar kan 4 hektar. mulai. 4 4 hektar. hektar mulai kampus D itu. Iya. Jadi masih harga tanah berapa sih? Waktu itu 35.000 35.000. per meter. Tapi perjanjian dengan Tandu kan flat. Jadi kapan aja tetap 35.000. Yang lain-lain udah naik. Kok bisa? Ya gitu. Tapi alhamdulillah mau. Siap saya. Dibayar sekarang juga tetap begitu. Padahal yang lain-lain yang di luar perjanjian ya udah 100.000. Kan jauh tuh. Karena yang di depan itu, Cak, 1 hektar tuh sudah 1,5 M. Pinggir jalan. Berarti 150.000 ya? Itu. Nah, itu yang di depan kita 6 miliar tuh perjanjiannya. Yang di seberang jalan. Ya, seberang jalan depan ada 8 hektar 6 miliar. Agak tinggi ya.
Kalau yang di samping itu 43. sudah 150 tuh. 150. Yang minta awal 2 miliar yang mana? Yang udah Yang itu belakang yang di masjid depan itu yang 6 Oh. miliar itu dia cuma minta bayar di awal 2 miliar saja. Oh. Karena dia harus bagi-bagikan ke anak-anaknya. Sisanya 4 miliar itu semampu pondok kapan saja. Mau 30 tahun, mau 40 tahun, mau 50 tahun, Gitu. semampunya lah. Gak masalah. 40, 50. Gitu. Karena dia juga untuk madrasahnya. Jadi dia perlu pembiayaan madrasahnya dalam jangka panjang kan. Masuk akal. Ya. Masuk akal. 4 miliar itu bisa. Bisa saja katanya. 50 tahun nggak apa-apa katanya. Gitu. Dia tuh perlu sebulan tuh untuk madrasahnya itu 15 juta apa begitu. Di bayarnya. Untuk madrasahnya. Madrasah diniyah. Oh, di ini ya, Mak. Madrasah ini. Guru-gurunya aja kan dari kita juga di dropping kan. Ah. Kepalanya, gurunya. Jadi biar dia nggak pusing mikirin itu. Karena udah pensiun kan. Itu yang di samping pondok kan kita ambil dari dia juga. 20 tahun itu. Ya kok 20 tahun kok ya. Yang samping tuh Kebun itu kebun apa namanya? karet. Karet ya. Banyak karet. Jadi itu kan produktif, Cak. Jadi kita bisa ambil hasilnya. Karetnya Nah, ini belum keambil tuh yang di depan tuh. seberang. Yang di seberang tuh. Ya, kalau untuk pembebasan lahan kan apa namanya investor belum kita jajaki gitu. Kalau untuk bangunan kan sudah terkait proyek kan. Untuk pembebasan lahan itu belum, apalagi besar itu 6 miliar. Kita sebenarnya cuma perlu 2 miliar saja kan. Jadi kayaknya itu kerjasama dengan bank. Benar nggak kira-kira ya? Pinjam bank kita, Iya. bayarin. Sudah bisa dibangun di apa? Silakan. Begitu. Oh, dengan bayar 2M sudah boleh. Nggak boleh. Boleh. Sisanya dia butuh dana untuk madrasahnya kan? Untuk madrasahnya. Ya kalau 15 juta sebulan, 180 setahun. 10 tahun baru 1,8 kan? 20 tahun. Iya, 20 tahun. 20 tahun. Holis. Hah? Habis. Habis?